Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wafa Bunaya Channel. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sel. Kompetensi dasar pada subbab ini adalah KD 3.1 menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Dan KD 4.1 menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah siswa mampu memahami teori-teori tentang sel, siswa mampu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, siswa mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi bagian-bagian sel, siswa mampu menjelaskan kegiatan sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup, dan siswa mampu menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil dari kehidupan, dan semua makhluk hidup pasti tersusun atas sel. Sejarah penemuan sel pertama kali dikemukakan oleh tokoh Robert Hooke. Robert Hooke mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang telah mati menggunakan mikroskop sederhana. Beliau menemukan ruangan kecil atau rongga-rongga mirip sarang lebah. Kemudian, rongga tersebut dinamakan sel atau dalam bahasa Latin cellula yang artinya kamar kecil. Selanjutnya ada Anthony van Leeuwenhoek. Beliau adalah orang yang pertama kali mengamati dan mendeskripsikan organisme bersel satu. Leeuwenhoek merancang sebuah mikroskop kecil berlensa tunggal. Mikroskop itu digunakan untuk mengamati air rendaman jerami. Beliau menemukan organisme yang bergerak-gerak di dalam air yang kemudian disebut bakteri. Jean-Baptiste Delamarck mengemukakan bahwa setiap makhluk hidup merupakan kumpulan sel dan di dalam setiap sel bergerak cairan kompleks. Henry Dutroux mengatakan bahwa sel merupakan elemen fundamental atau elemen dasar dari organisme. Kemudian Max Kluth mengemukakan bahwa protoplasma merupakan struktur dasar kehidupan dan merupakan bagian terpenting dari sel. Sedangkan menurut Felix Dujardin, bagian terpenting dari sel adalah cairan protoplasma yang terdapat di dalam sel. Johannes Purkinje dan Hugo van Mol juga memperkenalkan cairan hidup di dalam sel tersebut dengan istilah protoplasma. Menurut Schleiden, setiap tubuh tumbuhan tersusun atas sel, dan menurut Schwann, setiap tubuh hewan tersusun atas sel. Artinya, sel merupakan unit struktural atau penyusun tubuh organisme. Menurut Rudolf Virchow, setiap sel berasal dari sel sebelumnya, atau omnicellular et cellula. Hal ini berarti sel merupakan unit reproduksi makhluk hidup. Pada tahun 1831, Robert Brown mengamati struktur sel pada jaringan anggrek, dan beliau melihat benda kecil yang terapung dalam sel. Benda tersebut dinamai dengan nukleus atau inti sel. Berdasarkan sejarah dan teori sel yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa sel merupakan unit struktural makhluk hidup, sel merupakan unit fungsional makhluk hidup, sel merupakan unit reproduksi makhluk hidup, dan sel merupakan unit hereditas makhluk hidup. Sel memiliki komponen-komponen kimia, beberapa di antaranya yaitu air, mineral, makromolekul, dan ion. Contoh makromolekul yang terdapat pada sel yaitu karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Berdasarkan tipenya, sel dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti yang memisahkan materi genetik di inti sel dengan bagian sel lainnya. Contoh sel prokariotik adalah sel pada monera, bakteri, dan ganggang biru. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Membran inti tersebut membungkus materi genetik yang ada di sel. Contoh sel eukariotik adalah pada protista, fungi atau jamur, hewan, dan tumbuhan. Berikut adalah tabel perbedaan sel prokariotik dan eukariotik.
memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga sulit diamati dengan mata telanjang. Oleh karena itu, sel hanya bisa diamati menggunakan mikroskop. Sebagian besar sel berdiameter antara 1 sampai 100 mikrometer dengan volume berkisar antara 1 sampai 1000 mikrometer kubik. Dengan mempelajari sel, kita akan semakin bersyukur. Kita sadar meskipun sel berukuran sangat kecil dan tidak bisa dilihat langsung, tetapi Tuhan menjadikannya bermanfaat untuk kita semua. Untuk struktur sel hewan dan tumbuhan beserta fungsi organel-organel di dalamnya akan dipelajari di video selanjutnya. Selamat belajar!